A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Keluarkanlah harta kalian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sampai nanti tiba, sebelum tiba datangnya kematian. Lalu kalian meminta, ya Allah, aku ingin kembali untuk bersedekah. Tapi itu tiada mungkin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka dari sini kita ambil kesimpulan. Ternyata anak itu ada 4 golongan. Anak itu ada 4. 1. Anak soleh. 2. Anak bakti. Soleh bar. Makanya anakku namanya Baraka, panggilannya Bar. Bar itu artinya berbakti. Lalu dipanggil sama Ricis, Barbar. Dulu Ricis manggil anakku Barbar. Marah neneknya. Apa cucuku kau panggil Barbar? Bapak aku ngerti bahasa, kata enggak apa-apa barbar. Barbar itu artinya anak berbakti. Ya. Albar, birrul walidain, bir, albar. Sama kalau kita doain anak, ya bacakan ya bar, ya bar, ya bar, ya bar, ya bar, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. 7 kali masing-masing. Lalu habis itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah al-qadar 3 kali, tiupkan ke seluruh tubuhnya. Itu tiap malam dilakukan, insya Allah jadi anak yang soleh. Itu. Bar. Yang ketiga ada namanya anak yang ukuk. Apa itu? Durhaka. Yang keempat ada namanya anak toleh. Toleh lawannya soleh. Apa definisinya? Anak soleh. Ma huwa waladun soleh. Apa itu anak yang soleh? Anak soleh adalah anak yang baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, dan tetap baik kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Itulah berbakti sama orang tua itu, kata ulama, ujiannya itu tadi di dalam ayat. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Udah muncul ujian itu, apalagi kalau orang tua sudah kibar, udah berusia lanjut, ya. Ba'da sittin, setelah 60 tahun, 70 tahun, itu ada namanya orang tua mengeluh tanpa sebab. Sehingga ada cerita, ada kakek-kakek tua 80 tahun datang ke dokter. Dok, kenapa sakit lututku? Kata dokternya, biasa itu penyakit orang tua. Besoknya datang lagi, dok kenapa ini sakit iniku? Biasa itu penyakit orang, biasa kalau orang tua pak. Saya datang lagi, kenapa ini mataku ini? Biasa itu penyakit orang tua. Hari keempat dia merasa sehat, datang ke dokter, langsung dia tonjok dokternya. Duh. Kata dokternya, kenapa bapak gitu? Biasa orang tua. Ba'da sittin, ba'da sabain, setelah 60 tahun, 70 tahun itu kadangkala orang tua itu ada keluhan tanpa sebab. Apalagi kalau dia sudah agak-agak lupa-lupa, baru habis berwudu minta wudu lagi. Ya, baru habis makan dikira tidak pernah dikasih makan sama anaknya. Padahal baru dikasih makan. Subhanallah. Nah disinilah beratnya seorang anak mengurus orang tua, tapi pahalanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hebat anak yang mampu menahan untuk tidak berkata di hadapan orang tuanya. Maka disebut fala taqul lahuma jangan pernah berkata pernah berkata enggak depan orang tua? Kalau kita terjemahkan kayaknya jarang. Tapi sebenarnya itu artinya bukan itu apa? Bahasa kita tuh. Kesel. Kasih tahu orang tua. Kamu tuh nggak pernah ya ini. Padahal baru tadi dikasih makan. Itunya aja tuh. Itu udah Subhanallah.
Nah, besar sekali pahalanya kalau bisa nahan. Wala tanharhuma, jangan menghardik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Hebat pahalanya anak yang bisa ngurusin orang tuanya dengan sabar ketika orang tuanya sudah berusia tua. Tapi lebih hebat lagi orang tua yang mampu memaafkan kekurangan anaknya. Nih catat. Hebat seorang anak yang mampu sabar menghadapi orang tua. Tapi lebih hebat lagi orang tua yang mampu sabar menghadapi anaknya. Subhanallah. Rahimallahu, kata Nabi SAW, rahimallah, Allah merahmati al-walid, seorang orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Bagaimana caraku ya Rasulullah membantu anakku berbakti? Satu, hargai pemberian anakmu. Hargai pemberian anak. Masing-masing anak beda kemampuannya. Masing-masing anak beda kemampuannya, subhanallah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua maafkan kesalahannya. Maafkan kesalahannya. Ibu, jangan mudah menyumpahi anak. Kamu itu semenjak kamu ini kamu gak pernah lagi kunjungin emak. Jangan. Kalau mengingatkan anak boleh. Ibu, ada 3 orang yang boleh mengungkit kebaikan. Satu, bukan orang, ada 3 yang boleh mengungkit kebaikan. Satu, Allah boleh mengungkit kebaikannya kepada hambanya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah boleh mengungkit kebaikannya. Wahai Bani Israel, udah berapa banyak nikmat yang kukasih kepada kalian. Tuh, Allah mengungkit kebaikannya. Yang kedua, guru mengungkit kebaikannya kepada muridnya boleh. Yang ketiga, orang tua mengungkit kebaikannya kepada anaknya itu boleh. Kamu tahu siapa yang nyusuin kamu waktu kamu kecil, ini boleh. Untuk apa? Mengingatkan anak, bukan untuk meninggikan derajat ibu, tapi untuk mengingatkan anak. Tapi paling lembut, makin enak, Bu. Makin ibu tinggi suaranya makin tidak masuk di kuping kami anaknya. Tapi semakin lembut, subhanallah, masuk ke kuping kami. Jamaah. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia masih bisa berbakti? Masih. Apa itu? Satu, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Maka masuklah kita di pembahasan ini. Ketika seorang meninggal dunia, idza dana mautul abdu qusima haluhu ala khamsah. Ketika meninggal seseorang maka dibagi 5 keadaannya. 1, hartanya untuk pewaris. Maka karena Imam Mansur bin Ammar mengingatkan yang pertama, harta untuk pewaris, maka janganlah sebagai manusia sibuk kepada hartanya saja tapi tidak fokus kepada pewarisnya. Apa hikmahnya beliau menyampaikan ini? Hikmahnya adalah jangan sebagai manusia kita sibuk hanya untuk mencari harta tapi tidak sibuk memperbaiki pewarisnya. Subhanallah. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena banyak orang sibuk, dia bagi-bagi anaknya, kamu nanti tanah sini nak, kamu nanti pegang perusahaan ini, kamu sini, tapi tidak sibuk untuk memperbaiki si penerima waris tersebut. Sehingga meninggal orang tuanya, apa yang terjadi? Subhanallah. Ada sebuah kisah, ada seorang anak, ada seorang orang tua sudah berusia senja, tapi hartanya luar biasa, masya Allah. Hartanya luar biasa banyak. Akhirnya ada punya anak 1 orang, 2 orang anak laki-laki. Anak pertamanya masya Allah menempuh pendidikan yang tinggi, sibuk dia. Sibuk kuliah tinggi-tinggi segala macam, belajar ilmu agama banyak, ilmu tafsir segala macam, belajar ilmu. Anak yang kedua kurang bagus ininya. Kurang bagus daripada belajarnya. Ya paling kalau kita mungkin cuma tamat SMP atau SMA atau tamat SD saja. Dia hebat di fisik, bukan hebat di otaknya. Subhanallah, kan beda-beda anak itu, Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya sudah merasa-rasa dirinya, tanda-tandanya sudah mau mendekati kematian. Ini kan dikatakan idza dana mautul abdu. Kalau kematian itu hendak mendatangi seseorang, ini kita kadang-kadang merasa
Ibu rasa nggak kematian sudah mendekat? Hah? Biasanya berasa itu kalau udah sakit. Ya. Rasanya dulu kuat lari, sekarang udah nggak bisa naik tangga. Itu kan kematian mendekat itu. Rasanya dulu semua rambutnya hitam, sekarang sudah ada warna-warni. Bukan karena dicet tapi alami. Dahulu giginya sempurna, sekarang sudah tidak terlalu sempurna. Itu tanda-tanda sudah mau datang. Nah, subhanallah. Maka saya buka dulu kisahnya. Ada seorang orang tua kaya raya punya anak dua. Anak yang pertama menempuh pendidikan tinggi, kebetulan beliau ini fadlu minallah, karunia dari Allah, dikasih kecerdasan. Jadi dia menempuh pendidikan tinggi, bagus karirnya. Anak yang kedua kurang, tidak seperti dengan abangnya, dia menangnya di fisik. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah, mereka berdua ini orang yang soleh, orang baik. Yang kakak orang baik, belajar baik-baik. Yang adik karena dia tahu kekurangan otaknya, dia menang di fisik, maka dia bilang, saya tidak usah berkarir di luar, sayalah yang akan menemani ayah selama ayah di rumah, saya yang akan berbakti sama ayah. Subhanallah. Maka apa yang dilakukannya, tiap hari ketika orang tuanya mau masuk kamar mandi, karena zaman dahulu beliau inilah yang pegangin cahaya pelita, lampu anu dulu itu, lampu petromak ya namanya ya Bu ya, atau pakai lilin mungkin dulu obor. Beliau inilah yang senantiasa membawa orang tuanya ke kamar mandi pakai obor. Biasanya yang menggagin cahaya di belakang atau di depan? Hah? Di depan. Dialah yang senantiasa menuntun orang tuanya bawain cahaya supaya orang tuanya tidak kenapa-napa. Udah tuh orang tuanya. Subhanallah. Tiap malam begitu. Suatu ketika orang tuanya sudah sadar sudah tua, maka beliau ini mengatakan, saya punya banyak harta, tapi kalau saya tidak berikan wasiat kepada anak-anakku ini bisa bahaya nanti. Maka orang tuanya ini pun menulis wasiat. Dia tulis wasiat, dia bilang, karena kebetulan anakku ini satu cerdas, pintar, ini pasti dia akan membagi-bagikan harta ini dengan baik. Maka seluruh hartanya dia kasih kepada anak pertama. Seluruh hartanya dia kasih kepada anak pertama. Dia bacakan kepada anak kedua pun mendengarkan, mengangguk-angguk. Setelah itu tiba-tiba tengah malam orang tuanya mau ke kamar mandi. Biasanya anaknya bawakan pelita di depannya. Setelah ditulis wasiat, ternyata anaknya ini subhanallah, orang tuanya mau kamar mandi, dia bangun juga. Dia nyalakan juga itu obor, tapi dia tidak berdiri di depannya orang tuanya, dia berdiri di belakangnya orang tuanya. Akhirnya cahayanya tidak terlihat oleh orang tuanya, hanya samar-samar, dikit-dikit keantuk, jatuh orang tuanya, kesakitan segala macam, masuk kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, dia pun berdiri di depan orang tuanya. Sekali aja, ngasih pelajaran aja. Ngasih pelajaran. Pas berangkatnya aja dia di belakang orang tuanya, pas pulang dari kamar mandi dia berdiri di depan orang tuanya. Subhanallah. Duduklah mereka berdua, kata ayahnya, ya waladi, wahai anakku, saya sungguh tahu engkau adalah anak soleh, namun maafkan ayah, karena ayah mungkin tidak sadar wasiat ayah telah menyakiti hatimu sehingga engkau berbuat demikian kepada ayah. Apa jawaban anaknya? Ya abati, wahai bapakku sayang, sungguh tiada maksud aku ngambek atas apa yang engkau wasiatkan. Ya abi, sungguh aku ingin menyampaikan, al-wasiyatu kassiraji khalfaka, was-sadaqatu kassiraji amamaka. Ayah, ketahuilah, ketika aku mengantarmu dengan lampu di belakang, itu bagaikan wasiat, cahaya yang berada di belakangmu tiada berguna. Was-sadaqatu, akan tetapi sedekah itu bagaikan aku mengantarmu dengan cahaya di depan, itulah yang bermanfaat bagimu. Wasiat itu ada cahayanya tapi tidak terlalu bermanfaat bagimu karena toh kamu sudah meninggal dunia. Tapi sedekah, selama kau masih hidup, kau bersedekah, itulah cahaya yang paling utama untuk dirimu. Subhanallah. Anak ayah berpelukan karena ternyata anaknya memberikan nasihat yang luar biasa. Wahai bapak, mumpung kau masih hidup, dibanding kau bikin wasiat, mending kau sedekahkan hartamu. Subhanallah, karena itu yang bermanfaat bagimu. Ini pentingnya mendidik siapa? Mendidik pewarisnya, bukan hanya menumpuk hartanya. Banyak orang menumpuk harta tapi lupa mendidik pewarisnya. Maka dikatakan, kenapa ibu ngusap-ngusap mata? Terharu. Apanya tadi? Maka dikatakan ibu,
taurithul aulad al-adab khairum min taurithil mal. Mewariskan kepada anak-anak ilmu agama, akhlak, adab jauh lebih baik dibandingkan mewariskan harta. Anfiqu wa la takhshaw ala auladikum. Keluarkan hartamu mumpung engkau masih hidup, jangan khawatir terhadap anak-anakmu. Fa in kanu mu'minina yarzuquhu man yasha'u bighairi hisab. Karena kalau kau meninggal dunia, kalau anak-anakmu orang beriman, orang saleh, orang baik, maka Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tiada batasnya. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepadamu. Fala tusa'iduhum ala fisqi bimalikum. Lalu dilanjutkan, kalau anakmu baik pasti rezekinya datang dari Allah. Tapi kalau anakmu bukan anak yang saleh, maka jangan kau bantu mereka berbuat maksiat dengan harta warisanmu. Maka dikatakan anfiku fala takhshaw ala auladikum. Udah sedekah aja, nggak usah mikirin anak-anakmu, jangan khawatir tentang anak-anakmu. Karena kalau anakmu beriman, dia pasti dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau anakmu bukan anak yang beriman, bukan anak yang soleh, bukan anak yang baik, minimal kau tidak membantunya bermaksiat dengan harta yang kau tinggalkan. Pentingnya sedekah. Al-malu lil waris. Maka yang pertama pembagiannya harta untuk pewaris. Jamaah, kenapa ibu? Baru tadi foto-foto. Ibu kenapa? Kenapa bundaku? Gini Pak Ustaz, dulu kan suami saya itu sakit ya. Kecelakaan tuh. Subhanallah. Terus kan operasi itu kepalanya. Udah 4 kali operasi. Terus rumah itu kan saya jual. Yeah. Dua gitu ya. Cuman itu rumah saya jual memang buat ngobatin suami. Yeah. Tapi kan terus saya beli lagi rumah tuh Pak Ustadz. Tapi setelah saya beli rumah pindah itu suami saya itu 2 bulan rumah baru itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afu anhu. Maksudnya apa? Kenapa mama jual dua-duanya? Buat berobat papa. Kan? Cuman tapi dari sekarang tuh dia masih ngasih duit buat mamanya itu setiap bulan ngasih. Alhamdulillah. Tapi dia nggak mau. Masih menyesali itu. Iya kayaknya Pak. Tapi saya beli rumah lagi. Rumah itu dijual bukan untuk dihabisin enggak gitu. Saya beli lagi rumah gitu. Okay. Jadi kalau saya doakan ibu anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau anaknya nonton video ini, mudah-mudahan engkau senantiasa diberkahi oleh Allah. Sebanyak apapun warisan yang kau dapatkan, kalau tidak ada berkahnya tidak akan mencukupi kantongmu. Tapi sesedikit apapun warisan orang tuamu, kalau ada berkahnya itu mampu mencukupi dirimu dan keluargamu. Semua yang mencukupi kita itu bukan harta warisan, tidak ada, bukan itu, tapi keberkahannya. Banyak orang banyak warisannya tapi tidak berkah hidupnya. Banyak orang tidak dapat warisan sama sekali tapi karena dia berbakti sama orang tuanya justru itu yang membuatnya menjadi sukses. Catat itu anak-anak, termasuk saya juga anak. Subhanallah. Ibu ya, ibu sabar ya. Ibu maafkan anak tadi. Allah merahmati orang tua yang meringankan beban anaknya dan juga memaafkan anak-anaknya. Meskipun anaknya mungkin yang tidak paham tentang apa itu waris. Waris itu adalah setelah membiayai seluruh kebutuhannya yang sang mayat. Biaya rumah sakitnya, penguburannya, kepengurusan jenazahnya, semuanya dihabiskan dulu untuk itu, bayar hutangnya. Setelah itu baru sisanya untuk warisan. Allahu taala alam. Jamaah. Ibu berteriak sih jadi aku ke situ. Baru udah foto belum kita, Bu? Sebagai hiburan, ayo kita foto. Gak usah ikut-ikut, bukan anaknya. Ikut-ikut baik. Mana Bu HP-nya, Bu? Bu Oki. Nah, aku tahu namanya Bu Oki. Gara-gara ini tadi ini manggil-manggil. Ki, fotoin gue, Ki, fotoin gue. Kumaha ya? Ye. Ini khusus yang bermasalah anaknya. Nanti kasih lihat anaknya, ada salam dari Ustadz Syam. Jamaah,
Oh jamaah, alhamdulillah. Pentingnya memperhatikan pewaris, bukan hanya memperhatikan harta. Jangan khawatir, subhanallah. Kalau anak beriman insya Allah akan ada rezeki dari Allah. Kalau dia bukan anak beriman, minimal jangan kau bantu anakmu bermaksiat dengan harta warisanmu. Innal walada, kata Nabi SAW, sungguh anak itu mabkhalatun, majbanatun, majhalatun, mahzanatun. Anak itu apa sih kata Nabi? Anak itu mabkhalatun, yang membuat orang tua jadi pelit. Kenapa enggak sedekah? Ada kotak infak nanti jalan. Kenapa cuma 2.000 masuk? Buat jajan anak, Ustaz. Ntar anak jajan apa? Buat bayar sekolah, buat ini. Nanti anakku mau daftar di sini mahal uang masuknya. Nanti ini anakku mau masuk kedokteran anakku, mau masuk ini, mau masuk ini. Subhanallah. Jadi bikin pelit. Orang tua itu jadi pelit kalau sudah punya anak biasanya. Biasanya jadi pelit ngasih ke orang tuanya. Kamu mas ngasih ibumu mulu, anak kita mau sekolah nanti gimana? Hanya itu istri begitu tuh. Kamu mas ngirimin ibumu, ngirimin adik-adikmu. Kata suaminya, dari dulu saya biayai adikku kuliahnya. Tapi kan sekarang kamu kan sekarang punya keluarga, kamu punya aku, kamu punya anak-anak kita nanti mau sekolah gimana? Banyak istri begitu. Tapi tidak ada di Fatihah Husna. Mirip-mirip sedikit lah. Majbanatun. Anak itu membuat orang tua jadi majbanatun. Mahwal majbanah, pengecut, jadi penakut. Orang tua jadi penakut kalau sudah punya anak itu. Takut kenapa-kenapa, takut kekhawatirannya banyak padahal belum terjadi. Gimana nanti anak kalau begini, gimana nanti anakku kalau begini, kalau saya mati bagaimana. Saya tidak takut mati, cuma takut anak-anakku nanti kalau kutinggalkan. Kalau ketakutannya membawa dia kepada kebaikan, maka bagus. Tapi kalau ketakutannya membuat dia putus asa, membuat dia, ya subhanallah. Majahalatun, anak itu membuat orang tua jadi bodoh. Karena bodoh, tidak ikut lagi majelis taklim gara-gara ada anaknya. Lagi enak-enak dengar kisah, lari anaknya ke jalanan. Terpotonglah ceramah kita. Biasa itu Bu, kalau anak-anak lari saya tadi kupikir bawa anakku enggak ya, tapi rame sekali di ini. Bahaya weh. Anakku kan opa-opa Korea gitu. Doain anakku ya Bu ya, biar jadi anak yang soleh. Belum kita bahas itu. Yang terakhir anak itu mahzanatun, sumber kesedihan. Hanya ibu nangis. Anak itu memang sumber kesedihan. Bukan hanya kesedihan di dunia, bahkan ketika kita nanti sudah di akhirat, awwalu ma yata'allaqur rajul fil qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang pertama nyeret-nyeret kaki kita nanti sebelum kita masuk surga itu keluarga dan anak-anak. Kita sudah mau masuk surga, anak-anak nyeret kakinya. Ya Allah tunggu dulu, saya ini tidak sholat bukan karena saya tidak mau sholat ya. Bapakku tidak pernah dia pukul aku untuk sholat. Mamaku tidak pernah dia galak sama aku biar aku ngaji, tidak pernah. Tapi kalau urusan IPK dia galak. Urusan IPK, urusan jadi PNS galak banget. Tapi urusan aku ke masjid tidak pernah dia galakin aku. Tidak pernah dia siram aku untuk sholat subuh, tidak pernah. Tapi untuk lolos CPNS dia galak keluar duitnya untuk saya lolos CPNS. Awwalu ma yata'allaq. Ada anak soleh, baik kepada orang tua ketika orang tua masih hidup dan baik kepada orang tua ketika orang tua sudah tiada. Maka apa amalan yang bisa dilakukan anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia ini maksudnya? 1, sedekah. Apa itu sedekah? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ada sedekah lewat harta, dia sedekahin orang tuanya. Ustadz, dahulu orang tuaku kayaknya waktu sakit itu banyak meninggalkan sholat. Ini segala macam, bagaimana saya bayar itu? Nah, dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Bagaimana mengganti sholatnya orang tua yang sudah meninggal dunia, itu menggantinya. 1, pendapat yang paling kuat, tidak usah diganti, didoakan saja. Paling kuat, didoakan, ya Allah ampuni orang tuaku, ampuni orang tuaku, ampuni orang tuaku. 1. Pendapat yang kedua, disamakan dengan puasa. Jadi kalau ada sholatnya ditinggalkan, 1 puasa, 1 sholat sama dengan 1 puasa, 1 mud makanan, ya beras. Jadi fidyahkan. Jadi ini kalau punya harta sedekahin atas nama sholatnya orang tuaku yang dulu dia tinggalkan. Pendapat yang ketiga, ya sama dikiaskan juga dengan puasa. Kalau puasa ditinggalkan ganti juga dengan puasa.
maka disolatkan. Solatkan, ganti kodokkan orang tua. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat tadi, ya sudah, dia sudah meninggal dunia, tinggal doakan saja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedekah ada banyak. Satu, sedekah dengan harta. Ya wakafkan, ada nanti tromol lewat, masukin. Ya Allah niat saya juga ini pahalanya untuk orang tuaku. Satu. Ada orang tidak bisa sedekah dengan harta, kurang mampu dia. Maka sedekah dengan badan. Nah, ada hutang puasanya tidak dibayarkan. Oh, boleh dibayarkan sama anaknya. Sedekah dengan badan mana? Dia badalkan haji. Dia badalkan haji. Nah, tapi itu sedekah harta plus badan. Karena ngeluarin duit juga buat ke sana, dia ngeluarin juga tenaganya untuk haji dan umroh. Nah, ada seorang sahabat Nabi dia berdoa, nawaitul umrota lil, dia sebut namanya bapaknya. Ditanya sama Nabi, apa tuh niatmu, kenapa begitu? Kata orang ini, saya umrohkan bapakku ya Rasulullah. Kata Nabi, udah umroh belum? Kata orang ini, belum, umrohkan dirimu dulu baru bapakmu. Nah, ini dalilnya bahwa boleh membadalkan umroh, boleh badal haji. Nah, tapi syaratnya harus sudah pernah dia umroh atau sudah pernah dia haji. Untuk badal haji dia harus sudah haji. Untuk badal umroh dia harus sudah pernah umroh. Tidak bisa langsung badal. Harus yang kedua, ketiga baru bisa badal. Nah. Ada juga sedekah dengan lisan. Mana itu? Baca Quran, pahalanya mengalir untuk orang tua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sedekah dengan lisan. Ada sedekah yang paling ringan, tidak bisa juga baca Quran. Maka sedekah paling ringan apa? Sedekah dengan istighfar. Istighfarkan orang tua. Mana caranya istighfarkan orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani. Kira kopi. Alhamdulillah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama. Itu mengistighfarkan namanya. Jadi mengistighfar bukan hanya redaksinya astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Allah, kalau Jumatan tuh Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu namanya mengistighfarkan. Kalau dalam Al-Quran والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Itu Allah ngajarin kita untuk doakan diri dulu. Rabbighfirli, saya ampuni saya Allah. Wali daya. Nah, itu cara berbakti sama orang tua yang pertama kalau sudah meninggal dunia dengan cara sedekah. Ada sedekah badan, ada sedekah harta, ada sedekah lisan, ada sedekah istighfar. Ustadz, tapi temanku bilang di kajian sana katanya ndak sampai. Ndak nyampe katanya doanya. Kita harus sabar. Kalau ada orang begini kita harus sabar. Ngapain doain ndak sampai? Sabar. Sabarnya sampai kapan? Sabar sampai orang tuanya dia meninggal. Kalau orang tuanya dia meninggal, datanglah takziah ke rumahnya. Sampai takziah di rumahnya, kalau masih ada jenazahnya, langsung duduk di dekat jenazahnya bapaknya, lalu bilang, ya Allah, siksalah orang ini di kuburnya seberat-beratnya. Kalau temannya marah, kenapa kau doakan begitu Pakku? Nggak nyampe, tenang aja, nggak nyampe bro. Tenang aja, kan Anda bilang nggak nyampe. Kan katanya nggak nyampe doanya. Jadi kalau ada orang bilang nggak nyampe tuh doanya, nggak nyampe baca Qurannya, nggak nyampe nih sedekahnya, nggak nyampe tuh acara tahlilan, nggak nyampe tuh ini. Nah, sabar kita sabar. Sabar apa? Sabar sampai orang tuanya dia meninggal dunia. Lalu datang takziah, doakan, jangan dicaci maki, doakan, doakan. Sabar kita mendoakan. Doakan bagaimana? Ya Allah, siksalah ini bapaknya ini di kuburan nanti. Seberat-beratnya. Kalau dia marah bilang, kan enggak nyampe bro, enggak nyampe, tenang aja. Nah, subhanallah. Jamaah, maka pentingnya memperhatikan daripada anak-anak. Ada anak yang kedua, anak bar, anak yang berbakti. Yang mana itu anak berbakti? Waktu orang tuanya masih hidup kurang baik, disuruh dikasih duit buat bayar SPP, dipakai judi online.
Dikasih duit buat ini, dipakai top up game. Dikasih duit buat ini, oh pokoknya suka melawan orang tua, nyakitin hati orang tua. Tapi tiba-tiba waktu wafat orang tuanya, ya Allah sakitnya ternyata ditinggal orang tuanya. Ya Allah dahulu orang tuaku hidup, saya paling sering menyakiti hatinya. Ya Allah saya berjanji hari ini saya tidak akan kalah sama saudara-saudaraku. Saya yang akan paling sering mendoakan orang tuaku. Saya yang akan nanti badalkan haji. Saya yang akan nanti badalkan umroh. Saya akan paling sering ziarah kuburnya. Berubah drastis ketika emaknya meninggal dunia. Maka ini sebenarnya anak yang berbakti. Nah ini pernah terjadi, ada seorang yang tidak berbakti sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Lalu ketika orang tuanya meninggal dunia menyesal, semenyesal-menyesalnya. Lalu ternyata Allah catatkan dia sebagai anak yang berbakti sama orang tuanya. Karena yang dinilai itu adalah ketika orang tua telah meninggal dunia. Jamaah, termasuk warisan yang membahagiakan orang tua. Kenapa membahagiakan orang tua? Karena ternyata dia meninggalkan anak yang membagi warisan secara syar'i, dia ngikutin ajaran Allah, dia tidak melenceng dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Maka yang ketiga, ada anak yang durhaka, uququl walidain, durhaka. Yang mana itu durhaka? Ketika orang tuanya masih hidup, peres, baik. Pokoknya nih emak sakit, obatnya semua gue yang nanggung. Pokoknya semuanya, dia beres. Baik sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Tapi ketika meninggal emaknya dia berdiri juga depan pintu dan mengatakan, lu abang-abang semuanya jangan pada ngumpul di sini ya. Pokoknya rumah ini punya gue yang ngerawat emak waktu dia sakit ya. Gue yang ini ya, keluar dari syariat Islam setelah orang tuanya meninggal dunia wafat, maka ini ternyata disebut anak durhaka. Lupa sama orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang terakhir yang paling parah, anak toleh. Apa itu? Sudah tidak baik sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, meninggal orang tuanya lupa juga mendoakan orang tua. Kenapa berbakti sama orang tua ketika meninggal dunia itu penting? Bahkan jauh lebih penting. Kenapa? Karena waktu hidup orang tua bisa jadi kita baik karena pamrih. Jangan kok, dia bilang sama istrinya, baik-baik kok sama mama. Kenapa? Nanti kalau kau jahat sama mama nanti tuh tanah bukan buat kita. Nanti dikasih semua kepada adek kalau kau begitu sama mama. Oh itu bisa jadi pamrih. Tapi kalau ketika orang tua sudah meninggal dunia dan dia tetap baik sama orang tuanya, dia pamrih kepada siapa? Dia pamrih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ulama, kesolehan seorang anak diukur dari seberapa sering dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah. Yang kedua apa yang bisa dilakukan? 1, sedekah. 2 apa? Inna abarral birra ayyasilar rajul ala wuddi abihi. Sungguh berbaktinya seorang anak yang berbakti adalah ketika dia menyambung silaturahim kepada kerabat orang tuanya. Menyambung silaturahim. Tapi ternyata banyak silaturahim terputus lagi-lagi karena banyak silaturahim kerabat orang tua karena harta. Lagi-lagi alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Subhanallah. Maka hikmah yang pertama ini bukan hanya memperhatikan harta selama hidup, tapi perhatikanlah juga pewaris. Karena warisan ilmu, akhlak jauh lebih baik dibandingkan warisan harta. Ada tuh ayatnya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini kan yang dikutuk sama Allah. Siapa itu? Orang yang memakan warisan saudaranya. Makan warisan yang bukan haknya. Perhatikan pewaris, bukan hanya perhatikan harta. Yang kedua, ar-ruhu lil malakil maut. Bila waktu teman sejati, semua kita pasti akan mati. Ada kitab saya baca, penjelasan dari Pak Kiai itu, salah satu Ustadz Maulana sering bahas juga itu, katanya kalau digosok-gosok begini, coba semua. Kalau sudah tidak ada bunyinya, nah itu pulang.
Kalau tidak bunyi, itu pulanglah itu. Maksudnya apa? Kalau kita sama orang tua, nenek, kakek, sekarat, coba gosok-gosok itu. Kalau sudah tidak bunyi, tidak usah jauh-jauh darinya. Talkinkan aja di sampingnya. La ilaha. Nah itu, cara ngetesnya itu. Sama ini, berdenyut-denyut di sini. Kayak bayi berdenyut itu. Kalau orang tua kita sakit keras segala macam, berdenyut-denyut di atas. Coba Bu, coba berdenyut juga. Keras nggak? Masih keras? Oh, masih itu. Ya udah, duduk aja dulu. Kalau udah berasa berdenyut-denyut ini kayaknya nih, udah pulanglah, enggak apa-apa saya izinkan. Iya, katanya begitu. Ada daun telinga turun. Ya kalau kita lihat orang sekarang segala macam, kalau udah layu kelihatan daun telinganya. Nah, itu kan. Sama kalau lidah ditempel ke langit-langit lalu digoyang-goyangkan, kalau tidak geli itu sudah tidak terlalu jauh itu. Lidah ditempel ke langit-langit lalu digoyang. Saya yakin semua mencobanya. Geli nggak? Geli nggak? Oh, berarti dicoba. Itulah, kita semua takut mati, tapi takut kita membawa kita semakin memperbaiki diri. Ya, Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Tenang aja, kita meninggal dunia pasti ada yang ngurusin jenazah. Ada, tenang aja. Nah, badan kita ada yang ngurusin. Ada yang kafanin, ada yang mandiin, insya Allah. Ada yang sholatin, selesai. Orang yang menangis yang kita tinggalkan paling menangis sehari. Ada yang seminggu, sebulan, setahun. Ada 2 tahun, 3 tahun. Kalau udah lebih daripada itu, paling udah jadi konten TikTok itu. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun meninggalnya, langsung jadi konten. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu, juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan berikan jawaban. Tuh, jadi udah kalau udah bertahun-tahun meninggalnya udah ndak disedihin lagi, tinggal jadi konten TikTok itu. Tenang aja meninggal dunia tuh. Yang ketiga, apa? Al-lahmu lidud. Kulit daging itu menjadi miliknya belatung. Maka jangan cuma fokus memperbaiki makanan jasmanimu, tapi fokus pula lah memperbaiki makanan rohanimu. Kau fokus memperbaiki jasmanimu, itu nanti jadi miliknya ulat-ulat yang ada di kuburan. Tapi kalau kau fokus memperbaiki ruhanimu, itu adalah yang akan menemanimu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-'azmu lit-turab. Tulang belulang akan menjadi bagiannya tanah, akan dihimpit kita semua. Dan yang terakhir ini, al-hasanat lil khasum. Kebaikannya menjadi orang yang disakitinya. Hati-hati. Jadi jangan pernah nyakitin orang, apalagi nyakitin orang tua. Jangan pernah nyakitin orang tua. Maka dikatakan kepada anak yang durhaka, i'mal ma syi'ta. Silahkan engkau berbuat sesukamu wahai anak durhaka. Sholatlah berjuta-juta rakaat, sedekahlah bertriliun-triliun, hajilah tiap tahun, umrohlah tiap bulan. Tapi tidak ada yang diterima karena kau durhaka sama orang tuamu. I'mal ma syi'ta. Lalu dikatakan juga kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya, wahai anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia, wahai anak soleh, sesedikit apapun amalmu diterima sama Allah, karena itu karena engkau berbakti kepada orang tuamu.